Halo ladies and gentlemen, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Majalaya, di depan Gria Grand Majalaya. Ini kalau orang Majalaya pasti tahu, Gria Majalaya itu pasti tahu. Letaknya ada di alun-alun, di pusatnya Majalaya, dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Karena Majalaya ini cukup jauh dari pusat kota Bandung, ya, jadi mereka belanja di sini. Nah, ini di sebelah kanan saya ada Masjid Agung Majalaya. Nah, ini di sekitar Masjid Agung itu ada pasar Majalaya. Nah, ini lumayan bikin macet loh di sini ya, kalau siang atau sore ini lumayan bikin macet. Terus kalau pagi ini juga macet. Kalau pagi di sini di pasar tuh kayak pasar tumpah gitu ya. Agak siang mulai dipakai jalan. Tapi ada juga yang jualan di bahu jalan, jadi ya tetap macet sih. Nah, ini kalau lurus ke Cicalengka, nah kita ke kanan. Nah, setelah belok kanan ini kalau lurus itu akan ke Ibun, Kamojang, atau ke Kota Garut nanti tembusnya. Nah, kita akan belok kanan lagi. Karena hari ini kita akan ke Bale Endah. Dari pusat Kecamatan Majalaya kita akan ke Bale Endah. Nah, ini di alun-alunnya ya. Ini masjidnya dari bertahun-tahun yang lalu memang tidak terlalu banyak perubahan ya, masih mempertahankan peninggalan desain masa lalu. Karena saya pertama kali kesini itu sekitar 20 tahun yang lalu, itu masjidnya hampir sama dengan yang sekarang, ya lebih diperbarui aja sih kalau sekarang. Tapi mengenai bentuknya tidak banyak perubahan. Nah, ini kalau ke kanan ini ke Selokan Jeruk, Rancaikek, Cileunyi ya. Kita akan ke lurus. Duh, ini mobil siapa nih, gendut banget ini mobil. Harus mendahului, tapi harus tetap menjaga jarak aman. Keselamatan lebih utama dibanding kecepatan. Kalau di sekitar alun-alun ini memang agak padat ya itunya lalu lintasnya. Nah, kalau sudah aman ya kita dahului.
Jalan Laswi. Namanya Jalan Laswi. Jalan Laswi ini cukup panjang ya, sampai ke Bale Endah sana. Jadi dari Majalaya ke Bale Endah, nama jalannya itu ya Jalan Laswi, Pak. Nah, lalu lintasnya kalau udah di sini lumayan enak ya. Nggak terlalu padat tapi nggak terlalu sepi. Nah, ke sebelah kiri itu ada belokan ya, ke kiri ke Lembur Awi dan Ranca Jigang. Wah, Jigang apa artinya ya? Ranca itu kan rawa. Jigang apa ya? Nggak ngerti saya. Mohon maaf ya, kalau yang ngerti tolong dikasih tahu saya ini. Jigang itu apa artinya? Kalau Lembur Awi, ya lembur itu kan kampung mungkin ya. Kampung Awi itu bambu. Ya, kampungnya mungkin banyak pohon bambu kali. Ya, namanya juga ngira-ngira. Entah benar, entah salah. Tidak perlu dijadikan data sebuah kebenaran. Kecuali ya memang sudah membaca sejarahnya. Nah, Ranca Jigang tadi saya bingung itu. Jigang apa artinya? Belum pernah dengar. Nah, jalannya kayak di sini mulus ya tuh. Jangan khawatir orang yang kesini, jalannya mulus. Cuma kalau malam yang matanya kurang oke, agak kesulitan karena lampunya jarang sama marka jalannya nggak ada nih. Jalannya belum dicoret-coret. Nah, ini di depan sana ada kurma ya. Kurma ini juga merupakan kebanggaan masyarakat sini untuk berbelanja. Nah, sejauh ini sampai sini jalannya masih bagus. Di sini tuh banyak pabrik-pabrik loh ya. Pabrik-pabrik yang lama, pabrik-pabrik yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Ada yang sudah bangkrut, ada yang sudah berganti penghuni, ada yang masih tetap. Sehingga penduduk sini banyak sekali yang bermata pencaharian sebagai karyawan pabrik. Nah, selain di pabrik sini, di sini kan banyak pabrik. Tidak jauh dari sini, di Kecamatan Salakan Curug itu juga banyak pabrik. Kalau ini ada ya, ini coret-coretan jalannya, garis-garisnya masih ada sedikit ya Pak, nggak terlalu kelihatan ya. Entah kemana harus komplainnya, harus ngomongnya kemana nggak tahu saya. Kalau marka jalan ini, batas-batas jalan ini sudah pudar, itu siapa yang bertanggung jawab mencoretinya kembali saya juga nggak tahu. Ini lumayan lama ini nggak ada coretannya, tapi ya seperti tidak ada rencana. Apa harus nunggu jalannya rusak dulu baru nanti diperbaiki sekalian dicoret-coret? Ya entahlah gimana peraturannya, saya nggak tahu. Di sini bakal banyak mobil-mobil besar berlalu lalang, mobil-mobil box
untuk mengangkut hasil produksi di pabrik-pabrik atau mengantar bahan bakunya. Itu SPBU nih. SPBU sepanjang dari Majalaya ke Ciparai itu di sebelah kiri saya hanya ada dua SPBU di sebelah kiri dan satu SPBU di sebelah kanan. Kalau tidak salah kayak gitu ya, kita lihat aja. Di daerah sini ternyata banyak yang tidak menggunakan helm di jalan ya. Nah ini yang kanan kirinya sawah, ini adalah titik-titik banjir. Nah banjir yang tidak bisa dilalui biasanya itu ya di sini nih. Banjirnya lumayan dalam ini, tidak bisa dilalui motor, sehingga harus memasuki gang, kemudian masuk lagi ke jalan raya. Di sini daerah banjir. Kalau hujannya besar seharian atau semalaman ya di sini pasti banjir. Banyak bangunan baru ya, kalau dibandingkan 10-20 tahun yang lalu itu jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Bekas-bekas banjirnya masih kelihatan, lumpur-lumpur. Ini selokannya lebih tinggi dari jalan ya. Masih banyak yang tidak menggunakan helm karena di sini jarang ada razia-razia seperti di kota-kota. Atau memang orang-orangnya memang sudah terbiasa tidak menggunakan. Ya kalau orang biasanya nggak pakai itu ya pasti nggak mau disuruh pakai. Kalau orang yang sudah biasa pakai, dia merasa was-was kalau tidak pakai. Karena helm ya demi keselamatan, buat keselamatan. Kalau jatuh, waduh, assalamualaikum. Nah, kita akan memasuki alun-alun Ciparai ya. Ini daerah ini sudah Ciparai ya, bukan Majalaya lagi ya. Ciparai.
Ciparai. Oh, ada dua ya, pom bensin itu di sebelah kiri ada dua, sebelah kanan ada dua ternyata. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang bensinnya sudah menipis ya, di sini cukup lah. SPBU-nya 2 cukup. Loh, kok agak padat ya nih? Oh ya, karena alun-alun ya. Nah, di dekat alun-alun Ciparai ini ada SPBU juga dan karena pasar, jadi ya agak-agak macet lah. Masker 9.000. Kalau dulu pas awal-awal corona masker ratusan ribu aja jadi rebutan. Waktu itu saya beli masker 15.000 dan setelah dipakai itu saya cuci lagi. Sekarang dijual 9.000 satu bundel aja, satu kotak. Agak susah laku. Nah, ini pasar ini, pasar Ciparai ini, alun-alun Ciparai ini. Itu ada masjid Ciparai. Nah, dibanding masjid Majalaya tadi, ini masjid yang di Ciparai lebih banyak renovasinya, kelihatan lebih mewah. Kalau yang di Majalaya tadi masih terlihat sederhana, mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur. Ini ada angkotnya Ciparai Tegalega. Ya, untuk mau yang ke kota Bandung bisa menggunakan angkutan umum ini yang warna hijau ini. Ini jurusan Ciparai Tegalega. Ya, Tegalega itu dekat sekali dengan alun-alun kota Bandung, tapi tampak sepi ya, tampak kurang laku ini angkotnya ini ya, karena semua orang yang bisa menggunakan sepeda motor lebih memilih menggunakan sepeda motor untuk menghemat waktu ya, lebih ke waktu. Nah, untuk yang dari Majalaya, kalau ke kota Bandung itu menggunakan bis ya, ada bisnya. Jurusan Majalaya lebih panjang.
bangun toko lagi nih. Oh, lumayan macet ya. Tak kirain bakal lancar-lancar aja, ternyata banyak tersendat juga nih. Ya untuk jalannya ya bagus ya, sekitar 80% bagus lah. Memang masih banyak tambalan dan lubang-lubang, dan tidak ada garis-garisnya. Untuk daerah sini sampai sini, dari Majalaya ke sini. Nah dari Ciparai ini, pas di alun-alun tadi ya, itu ada belokan ke kiri. Nah belokan itu kalau kita selusuri itu jalur ke Pangalengan. Pangalengan itu yang banyak perkebunan teh, gunung, cuacanya dingin, sejuk, cuacanya sejuk ya. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah ke sana. Jalannya sudah bagus dan enak untuk melepas kepenatan kota. Ya, nanti kita kapan-kapan kita ke sana lagi untuk melihat indahnya perkebunan teh. Kalau film-film zaman dulu itu banyak sekali yang syuting di perkebunan teh ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu akan merasa lebih tenang perasaannya ketika menemukan kebun teh. Nah pada saat kesana kalau saya perhatikan ya, ngobrol-ngobrol, orang yang tinggal di pedesaan dengan orang yang tinggal di perkotaan itu ternyata sama-sama pusing hidupnya. Ada juga yang tinggal di pedesaan, terus ada yang tinggal di perkotaan, sama-sama enak hidupnya. Nah dari situ saya mengambil pelajaran bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak ditentukan oleh sebuah tempat. Bukan berarti tinggal di kota enak, tinggal di desa tidak enak. Bukan berarti seperti itu. Bisa saja yang tinggal di kota tidak enak, sengsara, yang tinggal di desa enak. Itu tandanya
Tuhan tuh memang maha adil, beneran gitu, bukan cuma slogan-slogan tok. Kalau Tuhan itu maha adil itu ternyata benar. Dia tidak memberikan kebahagiaan kepada orang yang tinggal di kota tok, atau yang tinggal di desa tok. Semua orang berkesempatan untuk hidup bahagia jika memperhatikan rambu-rambu kehidupan. Mau tinggal di desa, mau tinggal di kota, ada pula masalah. Masalahnya beda-beda. Yang di kota seumpama masalahnya keluarganya ada yang masuk penjara, seumpama pusing, aduh ada keluargaku yang masuk penjara. Di desa masalahnya anaknya yang paling bungsu tidak naik kelas. Dia juga merasa pusing, aduh gimana ini punya anak kok sampai nggak naik kelas. Masalahnya berbeda, tapi tekanan kepada orang yang mengalaminya itu sama. Yaitu artinya dimanapun posisi kita, dimanapun keadaan kita, itu kita akan memiliki masalah dengan level tekanan yang sama, walaupun masalahnya berbeda. Atau kalau ditukar, masalahnya ditukar, itu tekanannya akan berbeda. Tapi Tuhan tidak memberikan tekanan yang besar kepada orang yang kecil. Nah, lagi-lagi kalimat Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada di luar batas kemampuan makhluknya. Ternyata itu benar lagi, benar ternyata. Jangan mengira orang yang menjadi pejabat itu hidupnya bahagia. Tidak, mereka tetap mendapatkan masalah sesuai dengan kekuatannya. Dia akan pusing dengan masalah yang dihadapinya, sama pusingnya dengan orang biasa yang pagi-pagi belum kebeli beras. Jadi kalau gitu gimana ya? Hidup itu harus sederhana apa harus mewah? Yang hidup mewah ternyata ada masalahnya. Yang hidup sederhana juga ada masalahnya. Terus kita harus gimana kalau pengen hidup yang bahagia? Nah, ternyata kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh kekuasaan atau tempat tinggal. Kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri.
Kalau kita melaksanakan rambu-rambu kehidupan, semakin kita taat pada rambu-rambu kehidupan, ya kita akan semakin bahagia. Contohnya ada rambu-rambu kehidupan, kalau kita tidak boleh iri kepada orang lain. Orang kaya yang iri kepada orang yang lebih kaya, dia akan sengsara. Dia akan menanggung beban rasa irinya itu, sehingga dia tidak bahagia. Begitu juga orang miskin yang merasa iri dengan orang kaya, dia juga tidak akan bahagia. Dia akan menanggung beban, menanggung energi negatif dari rasa iri itu, sehingga dia tidak bahagia. Nah, tidak bahagia itu maksudnya kebahagiaan itu berkurang karena ada rasa iri tadi. Padahal rambu-rambunya jelas, kita tidak boleh iri kepada orang lain yang lebih dari kita, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita kurang di bagian ini, tapi kita lebih di bagian yang lain. Ternyata orang kaya atau orang miskin, kalau iri kepada orang, ya sama-sama tertekan. Solusinya ya ikuti rambu-rambu kehidupan. Kita tidak perlu iri kepada siapapun. Jadi hati kita tuh ya netral aja. Melihat yang lebih kaya biasa saja, melihat yang lebih anu ya biasa-biasa saja. Akhirnya tekanan dari rasa iri tidak ada, dan kebahagiaan kita pun menjadi bertambah. Nah, itu dari iri saja, itu baru dari iri. Nanti bisa dilihat lagi dari bersyukur. Nah, rambu-rambunya kan kita harus bersyukur. Nah, kalau kita melanggar rambu-rambu, kita nggak pernah bersyukur, ya kebahagiaan kita berkurang. Nah, kalau semua rambu-rambu dilanggar, ya fix itu ya pasti sengsara orangnya. Mau harta berlimpah, mau jabatan tinggi, ya kalau rambu-rambu yang dilanggar, banyak yang dilanggar, ya sengsara. Ya orang miskin juga sama. Kalau rambu-rambunya pada dilanggar, ya akan sengsara. Jadi kebahagiaan itu kuncinya memang ada di dalam diri kita sendiri. Patuhi rambu-rambu kehidupan yang sudah ditentukan. Ya kalau rambu-rambunya lebih baik memaafkan, ya kita ya harus memaafkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Kalau kita nggak mau memaafkan, kesel terus sama orang itu, dari waktu kecil sampai sudah dewasa kesel sama orang itu masih dipendam terus, ya kebahagiaan kita berkurang. Nah, siapapun, tua muda, miskin kaya, rakyat pejabat, ya kalau dari kecil sampai dewasa memendam rasa amarah pada seseorang, tidak memaafkan, padahal rambu-rambunya itu lebih baik memaafkan, ya kita bakal sengsara. Maksudnya kebahagiaannya berkurang. Kita ini sudah ada di mana ya, kok lantur sana lantur sini. Nah, apa ya, kadang-kadang di jalan itu memang suka begitu.
Nah, ini masih jalan Laswi ini. Ya memang jalan Laswi terus, lurus terus ini. Jadi dari Majalaya ke Bale Endah itu jalannya lurus dari timur ke barat, lurus melalui jalan Laswi. Nah, kondisi jalannya seperti ini ya, kadang-kadang ada lubang dan retakan jalan. Ya harus hati-hati, apalagi kalau malam-malam. Malam-malam nggak terlalu kelihatan. Tadi ngomongin apa itu, saya sampai lupa barusan ngomongin apa ya. Ngelantur aja lah sana sini. Nah, orang yang memendam rasa sakit hati atau memendam rasa dendam atau perasaan-perasaan buruk lainnya, itu seperti orang yang tertancap keris di badan, tapi kerisnya didiemin, nggak dicabut, apalagi diobati. Mereka hanya meraung-raung, mengeluh bahwa saya sudah tertancap keris. Nah, oh ini gedung Giri Harja barusan ya. Ini berarti sudah di daerah Jelekong ini. Nah, daerah Jelekong itu daerah para seniman ya, melahirkan pelukis-pelukis handal itu dari sini. Dalang-dalang handal dari sini nih. Orang-orangnya berjiwa seni tinggi. Nah, lanjut yang tadi lah ya, saya jadi ingat. Jadi kalau kita tidak memaafkan orang lain, itu kita seperti tertancap keris, tapi kerisnya kita diamkan. Lalu kita mengeluh setiap hari bahwa saya sudah tertancap keris, ini sakit loh tertancap keris ini. Besoknya ketemu orang lagi, ngomong lagi, lihat saya tertancap keris, ini sakit loh. Itu yang nancepin si itu tuh, wah dia itu memang jahat. Bulan depan, tahun depan, terus saja ngomong, saya sudah tertancap keris, rasanya itu sakit banget, gak ada yang lebih sakit dari ini. Nah itu kurang baik, buang-buang waktu dan menyiksa diri. Keris yang tertancap dibiarkan, lalu kita hanya mengeluh, ya itu akan semakin sakit dan semakin parah lukanya. Nah ini kalau ke kanan ke Munjul ya, ke perumahan. Kalau ke lurus itu ke Jalan Siliwangi ke Bale Endah. Nah kita akan ke kiri ya. Nah di cabang jalan ini kita ke kiri. Tetap kita akan ke Bale Endah dengan tujuan akhir Tugu Bale Endah yang penuh sejarah. Nah lurus juga tadi yang ke kanan itu juga sama ke Bale Endah melalui Jalan Siliwangi. Itu ke Bale Endah juga sama, cuma ke tengah-tengah. Nah kita akan ke Tugu ya, tujuan akhir Tugu Bale Endah yang penuh sejarah. Saya punya cerita sejarah tentang itu yang sedikit. Nah tadi yang masalah keris tadi, mestinya kalau kita tertancap keris, ditusuk keris oleh orang lain, cabut kerisnya, obati, sembuh, sudah. Jangan malah didiemin, kemudian kita mengeluh kepada orang lain, lukanya malah makin parah. Itu artinya kalau kita disakiti orang lain,
Kalau kita disakiti orang lain, ya cepat move on, cepat move on dan lupakan. Ya memang bekas luka tidak akan hilang, tapi minimal sembuh, tidak sakit. Daripada sakitnya itu kita pelihara, ya nanti sakitnya nggak akan sembuh-sembuh, malah semakin parah. Buat apa? Ya, terus tertancap kita diemin, terus kita mengeluh, meraung-raung, meminta perhatian orang lain, buat apa? Yang lebih tepat adalah tertancap terus, cabut kerisnya, obati lukanya sampai sembuh, selesai. Nah, itu perbedaan orang yang biasanya merasa sengsara dan orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ya, sampai di situ aja ya untuk kali ini. Ternyata tanpa direncanakan kita sudah mengobrol tentang keris. Alah. Nah, ini kita sudah sampai di Balai Endah ya. Ini kalau tidak salah ini masih Jalan Laswi namanya. Nah, di depan itu ada Tugu Balai Endah. Dulu pernah ada cerita sekitar, saya mendengar cerita ini sekitar 8 tahun yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu lah, sekitar itu pernah mendengar cerita ini saya dari kawan-kawan, bahwa di Tugu Balai Endah ini sering digunakan untuk bermalam mingguan muda-mudi, karena di samping ya, di dekat Tugu Balai Endah itu ada tebing ya, tebing, ada bukit kecil gitu. Nah, mereka pada di situ. Nah, yang akhirnya pada suatu malam terjadi kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan dengan modus susu beracun. Jadi kejadiannya, ada seorang muda-mudi, yang baru kenalan ya, biasa dari sosial media, baru kenalan, kemudian diajak ketemuan, ayo kita main, kita pacaran di bukit yang dekat Tugu Balai Endah. Di situ kalau malam minggu rame. Oh ya, ayo. Nah, kemudian si perempuan dia mengoleskan, mengoleskan sejenis obat bius ya. Sejenis obat yang membuat pacarnya hilang kesadaran sementara. Nah, dia mengoleskan ke area vital di dadanya. Nah, ini saya boleh nyebut nggak namanya ya? Memang namanya itulah ya. Susu beracun makanya disebutnya juga. Dioleskan di area itu. Kemudian pada saat pacaran, nah, si cowoknya itu disuguhi susu beracun itu, yang akhirnya si cowok tiba-tiba tertidur.
tiba-tiba hilang kesadarannya, yang akhirnya kunci sepeda motor si cowok diambil oleh si cewek dan dibawa pulang. Nah, waspada loh ya, sebagai laki-laki mesti waspada bahwa sama orang yang baru kenal harus saling mengenal dulu, kemudian ya pacarannya jangan gitu. Ya akhirnya kan rugi sendiri. Tahunya si cewek memiliki niat jahat, ya si cowok akhirnya hilang motor. Ya salah dia sendiri, ditawarin susu beracun kok mau ya. Nah ini kita sudah sampai ya, 100 meter lagi Tugu Balai Endah. Ya tugunya memang tidak terlalu besar seperti Monas ya, nah, kecil aja seperti ini. Nah ini sebelah kiri nanti kelihatan ya pas muter ya. Ini ada bundaran, nah, kita akan muter di sini. Ini Tugu Balai Endah yang ceritanya saya ceritakan tadi. Tapi ceritanya ya namanya juga katanya ya, jangan dijadikan sebuah data kebenaran ya. Nah ini ada bundarannya di sini. Nah ini kita sedang muter. Nah itu di atas tuh, itu Tugu Balai Endah, itu Tugu Juang Siliwangi namanya. Nah saya ini lagi memutar ini di bundarannya. Oke segitu aja ya, segitu aja ya, cukup di situ, cukup sekian dulu ya. Ini sudah sampai Balai Endah. Nanti kita sambung lagi di perjalanan yang lain untuk membahas yang tadi lanjutannya tentang live scammer. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan, sudah ngobrol-ngobrol di jalan. Ya mudah-mudahan lancar ya semua urusannya. Yuk, terima kasih, matur suwun, wassalam.